Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik Minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 561 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hai umat, nyanyilah.
berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 113 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan Allah yang Tritunggal. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini yang ke-19 Dum Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulangi sekali lagi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di hadapan-Mu Yesus.
Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 1 tambah ayat 4, Majulah. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Kita baca secara responsorial. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya,
siapalah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1 dan ayat 3. Padamu ku berjanji. Kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen dan kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikuti warta jemaat untuk kita pada Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, para lalu AKBP Pos Parmingkuni Pokarawaci mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-9 Dum Trinitatis. Manang Hasidul Sadam di Debata. Topik khotbah Marhubas Bituhani atau bekerja untuk Tuhan. Yang ketiga, untuk sementara kita tetap melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing sampai izin beribadah kita terima dari pemerintah. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA Group dan ibadah dapat diikuti melalui YouTube video streaming HKB di Pokarawaci pada hari Minggu pagi
pukul 8.30 WIB. Yang keempat, saat ini para lalu dan panitia bangunan sedang mengurus izin beribadah dalam new normal ke pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Marilah kita doakan pengurusan izin tersebut dapat berjalan dengan baik dan segera kita terima. Yang kelima, persembahan minggu dan pilihan bulanan. Melalui warta ini kami menghimbau agar kita segera menyetorkan persembahan mingguan dan pilihan bulanan kepada Huria. Persembahan tersebut bisa disetorkan melalui sintua wilayah masing-masing atau ditransfer ke rekening Huria sebagaimana tercantum dalam warta jemaat kita, atau bisa juga melalui pembayaran online QRIS yang telah disediakan oleh Huria kita. Mohon bukti transfer DWA langsung ke Bendahara Huria Situa B Irawati Boru Tagaw. Yang keenam, surat keputusan pembaruan. Kita telah menerima surat keputusan pembaruan atau SKP Balanja hubungan kita Pendeta JG Nababan STH terhitung mulai 1 Juni 2020 dengan kenaikan belanja sebesar Rp910.000 per bulan, dan sesuai dengan pembicaraan terlalu dengan nama Pendeta JG Nababan, maka SK tersebut akan mulai berlaku pada bulan September 2020. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Para lalu dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur kepada saudara Darren Esra Gagalun, Eko Rinaldi Damani, Novariani Boru Barat, Gracilla Boru Simbolon, Gracelin Boru Simbolon. Untuk yang berulang tahun namun belum tercantum namanya dalam warta ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Nafsa kita untuk yang berulang tahun, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Yang kedelapan, pembangunan. Kepada jemaat AGB Posdit Pekarawaci, Perhalado dan panitia pembangunan memohon partisipasi aktif dalam pembangunan gereja kita melalui komitmen janji iman maupun donasi yang lainnya. Jemaat dapat mengirimkan partisipasinya melalui rekening yang tertera dalam warta jemaat kita. Yang terakhir, laporan keuangan. Berikut ini adalah laporan keuangan Huria kita hingga tanggal 9 Agustus 2020. Marilah kita baca dengan seksama. Bila ada yang perlu dikoreksi, silakan menghubungi Bendahara Huria Situa Irawati Boru Tagaw atau Situa wilayah kita masing-masing. Demikian waktu jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kupilih Yesus obatku. So
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, di minggu ke-9 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah bekerja untuk Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia disebut dengan homo faber, makhluk yang bekerja. Memang sebutan ini sangat cocok dan sangat layak diberikan kepada kita, disematkan kepada kita. Karena yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain berdoa, kita juga harus berusaha dan bekerja. Dan ini juga sejalan dengan firman Tuhan yang mengatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan. Yang kedua, mengapa ungkapan itu, sebutan itu begitu layak diberikan kepada kita? Karena tiada hari tanpa bekerja. Memang mulai dari awal, dari masa penciptaan, manusia sudah bekerja. Firman Tuhan, perintah Tuhan kepada manusia, penuhilah bumi, kuasailah, peliharalah, taklukkanlah. Ini mengisyaratkan kepada kita, memang sudah dari awal manusia sudah bekerja, dan itu sudah sampai dengan hari ini juga. Kita juga tetap bekerja, bahkan waktu kita banyak kita habiskan untuk bekerja, sehingga terkadang karena terlalu fokus, terlalu betul-betul bersungguh-sungguh bekerja, sehingga terkadang kesehatan kita tidak kita pedulikan, keluarga kita tidak pedulikan, lingkungan, persoalan kita, bahkan kita juga sulit untuk membagi waktu beribadah kepada Tuhan, karena masih saja ada orang yang bekerja pada hari ini. Melihat dua hal itu, itulah mengapa Presiden kita Joko Widodo mengatakan, memberikan slogan di dalam pemerintahannya, mengatakan kerja, 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 karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bekerja. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika berbicara tentang bekerja, apakah yang kita kerjakan itu sudah benar-benar dari hati kita yang tulus? Apakah kita sudah dengan sepenuh hati, atau separuh hati, atau kita dengan sungguh-sungguh, atau malah terpaksa mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepada kita? Jemaat yang terkasih, di dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara melakukan apa yang kita cintai dengan mencintai apa yang kita lakukan. Jika kita melihat kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung terbiasa melakukan apa yang kita cintai, tetapi begitu sulit untuk melakukan, untuk mencintai apa yang kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, jika Anda atau saya memiliki hobi memancing, tentu bukan hal yang susah, bukan hal yang sulit jika kita pergi memancing. Tetapi sebaliknya, jika saudara atau saya tidak memiliki hobi dalam memasak, ketika kita disuruh untuk memasak, bukankah itu menjadi hal yang sulit? Memang benar kita tetap melakukan pekerjaan itu, tetapi apakah pekerjaan itu yang kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan separuh hati, atau dengan terpaksa? Apakah kita mencintainya? Apa kita melakukannya dengan tulus atau malah selogiknya? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di dalam dunia pekerjaan. Di satu sisi kita diminta, kita dituntut untuk tampil cemerlang. Di satu sisi kita diminta, kita dituntut untuk tampil profesional. Tetapi di sisi lain, sering sekali kita diperhadapkan dengan sesuatu yang belum tentu kita suka, belum tentu kita cintai, tetapi tetap harus kita lakukan. Apalagi di dalam dunia pekerjaan, dunia kerja, ada saja hal-hal yang tentu kita tidak suka. Misalnya mungkin masalah job desk yang tidak jelas, mungkin juga perlakuan pimpinan yang begitu kurang adil, semena-mena kepada kita, mungkin juga karena gaji yang mungkin belum begitu cukup dan memadai menurut kita, dan belum lagi kita menghadapi masalah dengan sekeliling kita, teman sekantor kita, teman seprofesi kita, yang mungkin berbagai macam hal itu membuat kita menjadi terbeban. Sehingga ketika kita merasa terbeban, tentu kita akan kehilangan semangat dalam bekerja, dan kita bekerja dengan tidak sepenuh hati, tidak dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya banyak orang yang resign keluar di dalam pekerjaan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang banyak alasan yang membuat orang bisa bertahan di dalam pekerjaannya. Bisa itu karena jenjang karir, bisa itu juga karena kantor yang begitu dekat dengan lokasi rumah, bisa juga dengan gaji yang begitu besar. Namun dari beberapa alasan tadi, ada salah satu dasar, ada salah satu alasan yang membuat seseorang mungkin dapat bertahan dengan pekerjaannya itu. Apakah itu? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita mengenal Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang penemu yang jenius dan seorang yang produktif. Ada sebanyak 1093 temuannya yang dipatenkan atas namanya, seperti mesin telegraf, gramofon, proyek film, dan bola lampu. Dan dia mengaku bahwa kejeniusannya itu berasal dari keringat, butuh semangat, butuh kerja keras untuk
menyelesaikan semua itu. Tetapi selain dia membutuhkan kerja keras, membutuhkan keluar keringat yang banyak, dia juga mengatakan bahwa semua yang terjadi yang bisa membuat dia bertahan di dalam suatu pekerjaannya itu, dalam menggeluti pekerjaannya, karena dia mencintai pekerjaan. Ketika seseorang betul-betul mencintai pekerjaan, pasti dia akan bekerja dengan penuh segenap hati, dengan kesungguhan. Dia tidak bekerja asal selesai, dia tidak asal dikerjakan, dan tentu hasilnya akan jauh berbeda dengan orang-orang yang bekerja separuh hati. Dan itu yang dikatakan Khotbah 3 ayat 22 mengingatkan kepada kita semua untuk mencintai pekerjaan. Artinya kita harus bergembira, kita harus berbahagia dalam pekerjaan dan melakukan pekerjaan ini dengan tulus. Apapun itu pekerjaan, apapun itu profesinya, kita harus melakukannya dengan tulus, dengan gembira, dengan bahagia. Jika kita tidak bahagia, jika kita tidak bergembira dengan pekerjaan kita itu, tentu kita akan kehilangan damai sejahtera, dan dampak secara langsung tentu saja etos kerja kita turun, bahkan mendatangkan penyakit bagi kita. Dan inilah yang bisa kita lihat di dalam nats kita di minggu hari ini di Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 25. Dalam suratnya ke jemaat Kolose, Paulus menunjukkan kepada kita semua mengapa kita harus mencintai setiap pekerjaan yang kita kerjakan dan kita lakukan. Karena setiap pekerjaan itu sebenarnya adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Karena di dalam bahasa aslinya kerja avoda mengarah kepada bagian ibadah. Itulah sebabnya dalam ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerimanya bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Mau mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan itu adalah bagian bentuk pelayanan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan pekerjaan itu. Dan itulah yang terjadi jika kita membaca nats kita di minggu hari ini. Kita mendengar kata hamba. Hamba di dalam perjanjian baru adalah budak. Hamba adalah seorang yang dimiliki dan dikuasai. Bahkan pada masa Tuhan Yesus, sepertiga penduduk kekaisaran Romawi adalah budak. Dan hingga masa Paulus, keadaannya juga seperti itu. Jika kita mendengar kata budak, mungkin kita sama-sama mengerti, memahami bahwa budak adalah kelas terendah. Dan itu juga yang terjadi pada masa kekaisaran Romawi. Dalam struktur mereka adalah kelas terendah. Mereka bisa diperjualbelikan, mereka bisa dipukul, mereka bisa disiksa, mereka bisa dianiaya, mereka bisa disakiti. Walaupun seperti itu, walaupun mereka bisa dipukul, bisa disiksa, bisa disakiti, tetapi yang terjadi mereka tetap tunduk, taat, melayani tuannya dengan baik dan tidak membalaskan perbuatan Tuhan. Itulah pelayanan, loyalitas seorang hamba kepada Tuhan. Dia tetap melayani tuannya dengan baik tanpa membalaskan kejahatan perbuatan yang dilakukan tuannya kepada diri. Dan itulah pengertian sebenarnya dari pekerjaan. Setiap pekerjaan berhubungan dengan pelayanan kepada orang lain, sehingga hasil kerja
dan pelayanan kita, orang lain bisa menemukan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui diri kita. Dan itulah yang diinginkan Paulus di dalam nats kita di minggu hari ini, karena pekerjaan adalah bagian ibadah. Apapun bentuk pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, dengan demikian maka seorang guru, seorang pengajar, seorang orang tua hendaklah ia mengajar seperti Kristus mengajar murid-murid, mencerdaskan anak-anak yang dititipkan kepadanya, anak asuhnya, dan mendorong anak murid-muridnya, anak-anaknya agar memiliki iman supaya dapat menyongsong masa depan. Begitu juga seorang pegawai, seorang dokter, seorang perawat, seorang polisi, seorang hamba hendaklah melihat orang-orang yang dilayaninya seperti Tuhan, sehingga ia melayani dengan ramah, ia melayani dengan penuh perhatian, ia melayani dengan penuh kasih dan taat tunduk kepada perintah Tuhan, sama seperti Kristus yang taat dan tunduk akan perintah Bapa. Dan yang kedua yang bisa kita lihat di sini, bagaimana sikap seorang tua. Tuhan harus bertindak adil, Tuhan harus bertindak benar, Tuhan harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan seperti Kristus yang menjadi contoh dan teladan, seperti Kristus yang merupakan memberikan dirinya, yang mau melayani bukan dilayani. Yang kedua yang bisa kita lihat di dalam nats kita di minggu hari ini, pekerjaan itu adalah suatu anugerah, karena itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Inilah yang menjadi renungan buat kita semua di minggu hari ini. Ketika kita bisa bekerja, ketika kita bisa melakukan kesempatan untuk melakukan banyak hal, harus kita pahami itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena masih banyak orang yang gelisah karena tidak mendapatkan pekerjaan, karena masih banyak orang yang gelisah menunggu kesempatan untuk bekerja. Apalagi di zaman sekarang banyak terjadi PHK di mana-mana. Apalagi di zaman sekarang yang begitu sulit, banyak orang yang begitu menanti pekerjaan. Tetapi ketika Tuhan memberikan anugerah itu melalui pekerjaan, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakanlah itu dengan ucapan syukur. Cintailah setiap pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepadamu. Kerjakanlah dengan penuh sukacita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah yang diinginkan Tuhan daripada mengerjakan semua pekerjaan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Dan itu juga sebenarnya maksud Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Kita adalah penerus tongkat estafet pelayanannya. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hamba. Oleh sebab itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, lakukanlah itu, kerjakanlah itu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Dan ketika kita melakukan semua ini dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, berkat Tuhan pasti mengalir
berlebih berlipat ganda diberikan kepada. Kerja buat Tuhan selalu manisik, kerja buat Tuhan selalu manisik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kau mengajarkan kepada kami agar kami melakukan pekerjaan kami, apapun itu Tuhan yang menjadi profesi kami, pekerjaan kami harus kami kerjakan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas, dan mencintai semua itu, karena itu adalah anugerah pemberian, sehingga tidak bisa kami lakukan dengan sesuka hati kami dan menyelewengkan segalanya, tetapi kami harus mempergunakan itu dengan sebaik mungkin, berguna bagi kami, berguna bagi keluarga kami, dan bisa menjadi saluran berkah bagi sesama kami. Itulah yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Memang begitu banyak dan begitu berat persoalan pergumulan yang kami hadapi di beberapa bulan terakhir ini Tuhan. Namun kami yakin dan percaya sebagaimana firman-Mu yang mengatakan Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau juga Tuhan yang pasti mengantarkan kami ke hamparan rumput yang hijau. Walaupun saat ini banyak kesusahan yang kami hadapi, mungkin saja di dalam pekerjaan kami, mungkin saja di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, tetapi jika Engkau bersama kami dan kami bersama Tuhan, semuanya dapat kami jalani dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama. Berkati Rabi kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka harapkan, inginkan, Tuhan kiranya yang mengabulkan semua ini. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, yang dekat, yang jauh dari kami, anak-anak kami yang mulai dari yang belum sekolah sampai yang sudah bekerja. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka, dan mengajari mereka agar mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka dengan sebaik mungkin, agar mereka Tuhan bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menghormati menghargai kami orang tuanya. Itulah yang kami harapkan, sehingga anak-anak kami bisa bertumbuh berkembang menjadi anak yang dewasa di dalam iman, dewasa di dalam perkataan, dan menjadi bunga yang harum di hadapan-Mu dan menjadi kebanggaan bagi gereja dan bangsa negara. Engkaulah Tuhan yang kiranya memberikan berkat kepada kami semua, agar kami bisa mempergunakan berkat itu dengan sebaik mungkin. Dan Engkau juga Tuhan yang kiranya memberkati negara kami, memulihkan situasi kondisi negara kami, agar semua bisa kembali seperti semula dan kami bisa semakin bersukacita dalam memuji memuliakan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, seluruh harapan kami, gereja maupun hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka satu persatu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari
buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1 tambah ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat HKBP Pospar Mingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.